Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik, Bu. Baik ya. Persiapan berdoa. Berdoa Dalam mulai. pembelajaran kali ini, Bu Iza akan menjelaskan tentang bab pencemaran. Pencemaran ada berapa? 3. Ya, apa saja? Air, udara, tanah. Air, udara, dan tanah. Nah, di sini Bu Iza punya sebuah ayat tentang pencemaran. Coba kali ini siapa yang mau membaca? Habib. Alfa. Ya, coba dibacakan, Mas Habib. Coba dibacakan, Mas Habib. Guriku. Ya, sudah bisa yang baca kalau gitu. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Artinya telah tampak Allah. Nah, dari ayat tersebut berarti kita harus apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Terus, Mas Arik, bagaimana? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Lihat terus ada nih. Tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai Desa Sampiroto, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Guna mencegah dampak akibat sampah tersebut, pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Wakil Bupati Marhain Jumadi dan Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas PUPR Pengairan, Kecamatan dan pihak desa bahu-membahu mengevakuasi tumpukan sampah yang ada di sungai. Sudah. Terjadi di mana itu tadi? Baron. Ya, terjadi di Baron. Apa yang saya lihat dari situ tadi? Menyumbat saluran air. Menyumbat saluran air. Kalau sudah tersumbat bagaimana? Akan terjadi banjir, Bu. Terjadi banjir. Ya, terjadi banjir. Ya. Nah, dari sini, dari apa yang sudah kalian lihat tadi, coba Bu Izah mau membentuk kelompok. Dari kelompok itu tadi, kalian akan mengerjakan LKPD. Nanti ketika sampean mengerjakan LKPD, maka Bu Izah akan menilai. Dari mana penilaiannya? Dari bagaimana kalian mengatasi solusi, kemudian dari bagaimana keaktifan kalian, itu yang akan Bu Iza nilai. Nah, sekarang kelompoknya nanti Mas Habib sama Mas Arik, kemudian Mas Akhlis sama Mas Alfian, kemudian Mas Heri sama Mas Mam. Ya. Nah, sekarang silahkan kalian berkelompok dan berdiskusi melalui grup WA kelompok kalian masing-masing. Nah, LKPD-nya ya sudah dengar. LKPD-nya nanti bentuknya adalah besar. Akan kalian selidiki dari sini apa saja yang menyebabkan sungai tersebut tercemar. Kemudian menganalisis dampak yang terjadi apabila sungai tersebut tercemar. Dan yang ketiga, hasil kegiatan tersebut gagasan apa yang akan muncul dalam pikiran kalian untuk mengatasi masalah pencemaran air tersebut. Setelah itu, tariklah sebuah kesimpulan. Ada yang ditanyakan sampai sini?
Sudah, sekarang kalian melakukan diskusi di dalam grup WA masing-masing. Coba Bu Iza buka ya. Wi. Bagaimana? Sudah selesai diskusinya? Kalian bentuk grup masing-masing? Sudah selesai? Sudah? Dereng. Dereng? Ya. Coba kira-kira nanti Mas Alfian mau bikin apa Mas Alfian? Rencananya? Air mineral. Galon air mineral. Kemudian kelompoknya Mas Habib mau bikin apa rencananya? Oh, Alfian sama Mas Habib ya? Mas Arik? Mau bikin apa Mas Arik? Belum ketemu Mas Arik. Mana suaranya Mas Arik? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Kemudian kalau Mas Umam? Poster, Bu. Oh, bikin poster ya. Saya tunggu ya. Ya, kalau sudah pertemuan hari ini Bu Iza tutup ya. Kita akan bertemu lagi nanti presentasi hasil dari apa yang kalian cetuskan. Ide-idenya kalian nanti kalian presentasikan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah siap ya dengan hasilnya masing-masing? Ya, sudah. Hari ini berarti waktunya presentasi. Bu Iza penasaran, kalian mau mengeluarkan ide yang bagaimana agar pencemaran tidak semakin membahayakan bagi kehidupan manusia. Coba, mau dari kelompok berapa dulu? 1, 2, atau 3? 2? Kelompok 2, berarti kelompoknya Mas Arik sama Mas Aklis. Habib, Bu. Kelompok 1. Ya sudah, kalau gitu coba Bu Iza buka nanti kelompoknya siapa ya. Kelompok 3 berarti kelompoknya Mas Umam. Nah, coba Mas Umam dibacakan. Ide pencegahan pencemaran air. Ya. Kelompok 3, membuat poster tentang pencegahan pencemaran air. Ya. Warning. 1. Jangan membuang sampah di sungai. 2. Kurangi penggunaan masker sekali pakai. 3. Kurangi penggunaan sampah plastik. Oh, itu berarti. Ini nanti ditempelkan di mana, Umam? Ditempelkan di mana? Di pinggir-pinggir sungai. Di pinggir sungai. Ya, berarti kalau enggak boleh pakai masker sekali pakai, berarti harus pakai yang bagaimana? Yang kain, Bu. Oh, yang kain, ya. Kemudian kalau bisa tanya, kalau kurangi penggunaan sampah plastik, nah itu berarti yang bagaimana? Kita apakah enggak, atau bagaimana solusinya? Biasanya, Bu, kalau membawa tas itu. Oh, membawa tas. Berarti kalau ke Alfamaret bawa tas ya? Bawa tas sendiri ya? Sendiri. Nah, kelompok, saya urutkan kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti kelompoknya siapa ya? Kelompok 2. Arik sama Habib. Arik sama Habib. Oh, Arik sama Aklis. Mas Aklis ini tunjuk aja ya. Ayo, siapa ini? Mas Arik atau Mas Aklis yang mau membaca? Aklis. Aklis. Ayo Klis, coba Klis. Hasil presentasikan Klis, hasil yang sampean buat.
Penyebab sungai tercemar. Membuang limbah peternakan, limbah Ya. perikanan, dan ranting-ranting pohon. Dibuang kemana? Dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai. Kemudian Dampaknya ya. sungainya tercemar. Air menjadi berbau Terus dan banyak ikan yang mati. ya, banyak ikan yang mati. Nah, setelah itu coba idenya apa? Memanfaatkan air hujan yang sudah dilarutkan untuk disiramkan ke pohon. Terus Memanfaatkan limbah air kolam untuk disiramkan ke pohon. terus Dan memanfaatkan limbah cucian beras untuk disiramkan ke pohon dan sebagai pembuatan POC, pupuk organik air. pupuk organik. Satu. Kelompok Kelompok satu. satu, Bu. Kelompok satu kelompoknya siapa? Habib. Habib. Alfa kali Habib. Alfa sama Habib. Yang mau presentasi siapa? Habib. Mas Habib. Ayo Mas Habib. Baik, maupun non-plastik. Ya, kemudian Limbah tetangga. Kemudian ranting pohon. yang ketiga ranting pohon. Kemudian dampaknya apa? Air sungai jadi kotor dan berbau. Air sungai menjadi kotor dan Alatnya adalah galon, cutter, dan spidol. ya, kemudian diapakan? Kemudian dipotong bagian atas galon menggunakan cutter. Terus Dilubangi bagian bawah galon agar air bisa keluar dan akar tanah tidak busuk. ya, terus kemudian Dimasukkan media tanam berupa sekam, kotoran hewan, dan tanah. terus Cetak ya. aman ke dalam pot dari galon. Oh ya, galonnya sudah tidak terpakai ya berarti ya? Tidak. Oh tidak, oke. Coba kita kasih applause secara virtual dulu. Coba tepuk tangan, oke. Nah, ide-ide yang sudah kalian cetuskan nanti boleh dimodifikasi. Apakah hanya sampah dari galon saja yang bisa digunakan sebagai pot? Enggak, Bu. Tidak, apa saja? Sampah plastik. Ya, sampah plastik. Sampah apa lagi? Selain itu? Gelas. Gelas, Saya ya, tanyakan aqua adalah gelas. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa ya? Adakah yang mau mengangkat tangan? Coba, apa? Ya. Ya, apa Mas Umam? Coba. Pencemaran air terjadi karena banyaknya faktor. Terus? Sampah dari warga pertanian ataupun peternakan Ya. dapat menyebabkan sungai menjadi kotor dan berbau. Hal ini yang dapat kita lakukan adalah memanfaatkan sampah tersebut menjadi barang yang berguna. Gitu. Selain itu, kita bisa mengurangi penggunaan sampah sekali pakai. Ya. Sudah? Bisa mau coba? Oh. Ada yang mau menambahin? Kita jawab secara bersama-sama ya. Nah. Cara yang paling tepat untuk memulihkan kehidupan di kolam? Bu, mengambil eceng gondok agar sirkulasi udara di kolam terjaga. Wah, bagus. Oke, pinter. Mengambil eceng gondok agar sirkulasi udara di kolam terjaga. Kemudian ada lagi bisnis jasa. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan keluar, enggak apa-apa, karena pembelajaran sudah selesai.